Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nufreda Yahya dari kelas D3 PGMI. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi bertema teori behavioristik dan perkembangan dalam. Garis besar materi ini mencakup yang pertama pengertian teori classical conditioning, yang kedua teori operant conditioning B.F. Skinner. Yang pertama saya akan menerangkan apa itu behavioristik. Behavioristik merupakan suatu mazhab aliran yang sifatnya fokus pada perubahan tingkah laku individu melalui pembiasaan. Adapun teori bermazhab behavioristik ini diantaranya classical conditioning Pavlov, merupakan suatu model pembelajaran yang menghubungkan antara dua rangsangan netral dan bermakna sehingga menghasilkan respon terkondisi. Intinya, teori ini menjadi model atau cara yang dapat mengubah perilaku manusia melalui proses persyaratan dan pembiasaan. Tokoh dalam teori ini adalah Ivan Pavlov 1927. Dalam menyatakan teori Pavlov melakukan sebuah eksperimen anjing yang mengeluarkan air liur ketika akan makan. Untuk lebih memahami teori dalam eksperimen ini, kita harus kenal dan paham dulu istilah-istilah yang ada seperti UCS, stimulus terkondisi, UCR respon tak terkondisi, CS stimulus terkondisi, CR respon tak terkondisi. Cara kerja pengulisan eksperimen Pavlov: jika ketika makanan didatangkan maka respon terkondisi air liurnya akan keluar. Ketika dibunyikan stimulus baru yaitu bel, maka responnya anjing tidak mengeluarkan air liur. Namun saat dibunyikan bel diikuti dengan makanan, maka respon terkondisi air liur anjing akan keluar. Lalu setelah berulang-ulang dilakukan seperti itu, Pavlov membunyikan bel saja, maka respon anjing akan mengeluarkan air liur karena ia memahami jika bel berbunyi maka akan datang juga makanan. Prinsip behavioristik classical conditioning yaitu generalisasi, berespon terhadap stimulus baru yang mirip dan stimulus yang ia kenali. Semua bel dianggap sama. Yang kedua, diskriminasi, dapat membedakan stimulus baru dan yang ia kenali dari awal itu beda. Anjing hanya mematuhi stimulus yang awal ia kenali. Ekstensi, penurunan respon tersebut yang akhirnya hilang. Pavlov membunyikan berulang-ulang bel tapi tidak disertai makanan, maka air liur anjing berhenti tak keluar. Kemudian ada desensitisasi sistematis, merupakan program cara yang dapat membantu mengurangi rasa takut atau cemas individu agar kemudian menjadi lebih santai. Contohnya, anak dalam bernyanyi di atas panggung dapat lebih santai seperti sedang di pantai menikmati sunyi angin. Pengevaluasian teori ini adalah teori ini baik karena dengan pembiasaan dapat menjadi pola hidup dan dikerjakan secara tidak sadar. Namun kekurangannya adalah belajar hanya terjadi otoriter. Keaktifan belajar kehendaknya tidak dihiraukan, menjadikan individu pasif dan bergantung pada stimulus. Lalu materi yang kedua yaitu teori operant conditioning B.F. Skinner, dengan penjelasan bahwa individu dapat patuh dan termotivasi untuk mengulang perbuatannya melalui ketika individu dapatkan hadiah atau hukuman. Teori ini merupakan gagasan dari B.F. Skinner tahun 1938. Skinner melakukan eksperimen untuk menunjukkan teorinya, yaitu tikus dalam box Skinner. Jika tikus dapat berhasil memencet tombol, maka akan diberi hadiah makanan. Ketika ia tikus yang berhasil, lalu lama-kelamaan biasa, tikus dapat mengetahui jika menekan tombol dapat mengeluarkan makanan. Akhirnya, tikus menekan tombol jika ia ingin makanan. Respon terkondisi dalam pencobaan Skinner disebut operan. Hadiah itu ada dua, positif dan negatif. Hadiah yang positif dan negatif dapat memotivasi individu mengulang perbuatannya. Hukuman adalah hasil atau dampak yang mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku. Hukuman positif agar individu jera dan tidak mengulanginya. Prinsip behavioristik operan Skinner yaitu satu, generalisasi, hanya melihat hadiah tertentu. Yang kedua, diskriminasi, pernah diberi hadiah yang besar kemudian dikasih yang kecil, jadi tidak termotivasi lagi. Ekstensi, hilangnya motivasi untuk berprestasi karena hadiahnya tidak ada. Menurut Skinner, kunci dari perkembangan yaitu perilaku bukan pikiran dan perasaan. Ia menekankan bahwa perkembangan terdiri dari pola perubahan perilaku yang disebabkan oleh penghargaan dan hukuman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.